Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Oktaviaristi dari Prodi D3 Kebidanan, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang reproduksi wanita bagian luar dan dalam. Nah, yang pertama ini ada reproduksi wanita bagian luar terlebih dahulu, yaitu vulva. Vulva ini meliputi ada klitoris, labia minora, labia mayora, himen atau selaput darah, uretra, dan juga vestibul atau vestibulum. Nah, yang pertama ada mons pubis. Nih, mons pubis ini adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis atau tulang kemaluan. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua ada labia minora. Nah, sini. Nah, labia minora ini bertindak sebagai pelindung bagi saluran kemih wanita. Labia menjaga vulva dari serangan bakteri. Kelenjar labia minora yang berada di dalam memproduksi sekresi kaya akan bahan kimia yang dirancang untuk membunuh bakteri. Selanjutnya ada labia mayora. Nah, labia mayora ini melindungi organ-organ internal dari sistem reproduksi wanita dengan mencegah vagina terbuka dari pembukaan di luar aktivitas seks. Bibir yang tebal dan keras tersebut melindungi dan menyembunyikan lubang vagina. Selanjutnya ada klitoris. Sini klitoris. Nah, klitoris ini adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Bisa dibilang organ ini memiliki fungsi serupa penis pada pria. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepuce. Ini prepuce. Nah, seperti halnya penis, klitoris juga bisa mengalami ereksi. Nah, selanjutnya ada vestibul atau vestibulum. Nah, vestibulum pada bagian bawah klitoris terdapat rongga pembatas dua sisi labia minora yang bernama vestibulum. Nah, disinilah terdapat saluran kencing dan muara vagina. Di dalam vestibulum terdapat kelenjar batrolin atau vestibular yang menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seks. Nah, selanjutnya ada introitus vagina. Introitus vagina itu adalah lubang yang mengarah ke saluran vagina terletak di bawah vestibulum. Selanjutnya ada himen atau selaput darah. Nah, himen atau selaput darah ini berfungsi untuk memungkinkan darah menstruasi dan cairan tubuh lainnya mengalir keluar melalui liang vagina. Selain itu, fungsi himen atau lapisan darah ini atau lapisan mukosa yang mengelilingi atau menutupi sebagian dari muara vagina. Selanjutnya ada uretra. Ini uretra. Nah, uretra ini dalam anatomi sendiri, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Nah, uretra ini berfungsi untuk saluran pembuangan baik pada sistem kemih dan atau ekskresi dan sistem seksual. Nah, yang terakhir ada perineum. Perineum ini jaringan otot yang berbeda di antara vagina dan anus yang menopang rongga panggul dan membantu menjaga organ panggul tetap pada tempatnya. Di sini letak perineum. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagian dalam pada sistem reproduksi wanita. Nih, dalam sistem reproduksi wanita bagian dalam ini ada vagina. Sini vagina. Nah, vagina ini berada di dalam tubuh dengan bagian terluar yang organ ini terletak di bagian belakang kandung kemih dengan posisi di bawah rahim. Fungsi dari vagina ini adalah sebagai saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Ini ada uterus. Uterus di bagian sini. Uterus ini berfungsi pada wanita untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahan selama perkembangan. Uterus atau rahim merupakan bagian dari sistem reproduksi pada wanita yang memiliki fungsi untuk membantu mendukung janin selama masa kehamilan. Sini uterus. Dan selanjutnya ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini terdapat di sini.
di sini dan di sini, atau yang biasa disebut oviduct. Nah, tuba Fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10 sampai 13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dan sperma. Selanjutnya ada ovarium. Nah, ovarium terletak di sini. Nah, ovarium manusia memiliki 2 ovarium yang berfungsi sebagai memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Ovarium adalah indung telur atau kelenjar kelamin. Selanjutnya ada fimbriae. Fimbriae atau rumbai-rumbai atau rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menangkap sel telur dari permukaan ovarium. Nah, selanjutnya ada serviks. Serviks ini berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Selanjutnya ada endometrium. Endometrium terletak di sini. Nah, bagian ini memiliki peran penting dalam siklus menstruasi serta selama masa kehamilan. Endometrium terdiri dari jaringan yang tersusun menjadi lapisan dinding rahim dari lapisan terluar hingga lapisan terdalam. Selanjutnya ada myometrium, terletak di sini. Sini myometrium. Nah, myometrium ini merupakan bagian uterus yang memegang peranan penting dan terdiri atas banyak jaringan otot. Selama kehamilan, serat otot myometrium menjadi berbeda dan strukturnya lebih terorganisir dalam rangka persiapan kinerja saat persalinan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang reproduksi wanita bagian luar dan dalam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.